Pelaksanaan ibadah kebaktian New Normal HKBP Resort Durensawit. Ibadah kebaktian New Normal akan dimulai pada Minggu 5 Juli 2020, bertempat di Gedung Sekolah Minggu dan Ruang Serbaguna Gereja. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, HKBP Resort Durensawit akan memberlakukan protokol umum yang wajib dipatuhi oleh setiap jemaat. Setiap orang yang masuk ke lingkungan gereja wajib menjalani pemeriksaan temperatur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau menunjukkan gejala flu tidak diizinkan masuk. Semua orang yang berada di lingkungan gereja wajib menggunakan masker tanpa kecuali. Semua titik kontak di area publik seperti pintu pagar, railing tangga, lift dan tombol lift, serta toilet dibersihkan atau disanitasi setiap sebelum dan sesudah kegiatan ibadah dilaksanakan. Wastafel dan pembersih tangan tersedia di setiap area pintu masuk. Penyemprotan disinfektan secara berkala dilakukan di semua area lantai 1 dan 2. Tanda jaga jarak dipasang di area pintu masuk, koridor gereja, tempat cuci tangan, toilet, pintu gerbang atau pagar, dan area taman. Petugas ibadah seksi kesehatan yang bertugas akan senantiasa memeriksa dan memastikan semua orang untuk mematuhi aturan kesehatan. Pengaturan duduk jemaat akan diatur dengan jarak minimal 1 meter. Jemaat diminta untuk tidak bersalaman dan mengurangi kontak fisik. Sebelum dan setelah beribadah, jemaat diminta untuk tidak berkumpul dan langsung pulang setelah selesai beribadah. Jemaat diharapkan tidak membawa anak-anak saat beribadah di gereja. HKBP Resort Durensawit sudah menyediakan ibadah sekolah minggu yang bisa diakses di laman YouTube Sekolah Minggu. HKBP Resort Durensawit juga menyediakan ibadah live streaming untuk jemaat yang belum bisa beribadah di gereja. Ibadah live streaming bisa diakses dari laman YouTube HKBP Resort Durensawit. Ibadah live streaming akan dimulai pada pukul 10. Pelaksanaan ibadah Minggu 5 Juli 2020 akan bertempat di Ruang Serbaguna Gereja dan Gedung Sekolah Minggu. Untuk ibadah shift 1, masuk pukul 6.30 sampai dengan 7.45. Ibadah shift 2, masuk pukul 10 sampai dengan 11.15. Ibadah shift 3, masuk pukul 15 sampai dengan 16.15. Untuk ibadah minggu dilaksanakan dengan bahasa Minggu pertama, ketiga, dan kelima atau minggu ganjil menggunakan bahasa Batak. Untuk minggu kedua dan keempat atau minggu genap menggunakan bahasa Indonesia. Demikian informasi mengenai ibadah New Normal HKBP Resort Durensawit. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-17 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari pendeta dan majelis HKBP Durensawit.
Selamat hari Minggu. Minggu ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk membangun keluarga bahagia. Kita memohon tuntunan dari Tuhan dan hidup dalam firman serta kasih-Nya, sehingga kita dimampukan membangun keluarga bahagia. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita mulai dengan saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 2 ayat 1 sampai 2, Naing Pujioku Ho Jehovah. Naing pujioku ho Jehovah, ai modo debatana tutui, sai surut poni parvadia, Tuhan asrahu puji goani, morhite jalan yang benar, penuhi damai raga jiwaku, selalu gemar memuji nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Ia akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 2, meski tak layak diriku. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kami mengaku, akibat kemajuan zaman yang semakin cepat, egoisme juga semakin tinggi. Semakin banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perjumpaan dan persekutuan antara orang tua dan anak di dalam firman Tuhan juga semakin berkurang. Akibat anggota keluarga sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan pulang juga dengan waktu yang berbeda-beda. Ya Tuhan, berhubung pandemi COVID-19 belum berlalu dari bangsa kami, pemerintah mengarahkan kami untuk menjalani kehidupan normal baru. Belajar, bekerja, beribadah, dan seluruh aktivitas gerejawi akan kami lakukan dengan protokol kesehatan. Kami mengaku diri kami rentan terpapar COVID-19 karena kami sulit untuk keluar dari cara hidup yang telah kami lakoni selama ini. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3, ingat akan nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Kita membacanya secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menghapuskan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1, berbahagia tiap rumah tangga, sambil kita menyampaikan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Shalom jemaat sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ini tertulis dalam kesaksian surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikianlah bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, membangun keluarga bahagia, inilah yang menjadi topik minggu kita. Dalam nas khotbah ini kita akan merenungkan kesaksian Paulus tentang perilaku etis yang sepatutnya ditunjukkan dalam relasi terhadap sesama orang percaya, khususnya dalam konteks rumah tangga. Paulus memfokuskan penjelasannya pada relasi yang sangat penting dalam keluarga, yaitu relasi suami terhadap istri dan relasi orang tua terhadap anak. Bila sebelum nas ini Paulus menjelaskan bagaimana sikap jemaat Kolose harus hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus, yaitu pasal yang ketiga ayat 5 hingga 17. Maka kini Paulus menjelaskan bagaimana perilaku mendasar yang harus ditunjukkan oleh masing-masing pribadi dalam konteks rumah tangga. Setidaknya ada 4 catatan penting yang dapat kita lihat berdasarkan kesaksian Paulus ini. Catatan yang pertama dikatakan ketundukan istri terhadap suami yang mengacu pada ayat ke-18 tadi. Paulus mengulang pesan ini di dalam setiap diskusi mengenai kehidupan pernikahan. Hal ini dapat kita bandingkan dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22, 1 Timotius 2 ayat 11, dan Titus 2 ayat yang kelima. Hal ini menunjukkan adanya kekonsistenan pengajaran yang disampaikan Paulus mengenai hubungan suami istri. Petrus juga memiliki pesan yang sama. Ini dapat kita baca dari surat 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Ini adalah aturan dasar dalam kehidupan sosial di kota Roma, di mana di dalam Tuhan harus berubah pada suatu aturan mengenai kasih dan kesabaran di dalam hubungan perjanjian dengan Kristus.
dengan gerejanya. Perkataan tunduklah dipergunakan dalam konteks militer untuk ketundukan para prajurit terhadap atasannya. Di sini Paulus menunjukkan makna yang baru yang didasarkan terhadap cinta dan saling menghormati di antara sesama. Hal ini juga dapat dipahami sebagai penegasan bahwa ketundukan seorang istri kepada suami merupakan gambaran sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan. Ketundukan istri kepada suami mencerminkan ketundukan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan tanggung jawab besar kepada suami sebagai kepala dan pemimpin di dalam keluarga. Dengan demikian, tunduknya istri pada kepemimpinan suami adalah perilaku yang sudah seharusnya ditunjukkan dengan kerelaan hati dan terjadi secara terus-menerus. Tetapi dengan batasan tunduk yang sesuai atau yang pantas dengan maksud Tuhan. Ketika istri tunduk kepada kepemimpinan suami, maka suami akan tetap memiliki kepercayaan diri dalam menerima pemikiran-pemikiran istri dan mereka dapat menyelesaikan krisis dalam keluarga dengan adanya rasa saling percaya dan menaruh rasa hormat. Mereka mampu untuk menyatukan pemikirannya. Jadi walaupun suami seolah tidak mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik, istri hadir sebagai penolong bagi suami dengan sikap yang benar itu, yaitu berpusat hanya kepada Kristus. Sehingga istri tidak akan mengambil alih kepemimpinan suami, yang walaupun sebenarnya ia mampu melakukannya. Lalu catatan yang kedua dinyatakan dalam perikop ini, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Mengacu kepada ayat yang ke-19. Seorang suami yang baik memimpin dengan melayani istrinya, memperhatikan setiap kebutuhan istrinya, menghormati dan menerimanya dalam setiap kelebihan dan kekurangannya, sama seperti Kristus mengasihi segenap jemaat dan hingga telah menyerahkan dirinya bagi keselamatan dunia ini. Suami harus mengasihi istri sebagaimana ia juga mengasihi dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam budaya Helenistik, suami memiliki otoritas dalam pernikahan. Ia dapat berperilaku semena-mena terhadap istrinya. Itu sebabnya tidak mengherankan bila KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada masa itu karena didukung oleh budaya setempat. Namun Paulus mengingatkan meskipun suami sebagai kepala keluarga memiliki otoritas sebagaimana dianugerahkan Tuhan dan bahkan dalam hukum Romawi, suami memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Namun seorang suami harus sadar bahwa otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada kasih Tuhan Allah atau yang kita kenal dengan kasih agape, untuk memperlakukan, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi istri yang dikasihinya. Kalimat yang menyatakan dalam ayat 19b, janganlah berlaku kasar, mengingatkan para suami untuk tidak menjadi marah kepada istri yang tidak melakukan apa yang dia harapkan, namun menyadari bahwa suami tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap istri karena hal ini tidak akan membuat dia mampu memenangkan cinta dan rasa hormat terhadap istrinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa seharusnya suami tidak bersikap kasar, tidak bersikap pahit, dan juga tidak bersikap masam terhadap istrinya. Tidak menunjukkan adanya kebencian yang merefleksikan dosa secara umum. Karena dalam sikap yang kasar, sangat sulit untuk melihat adanya anugerah Tuhan dalam sebuah pernikahan yang dijalani bersama
pasangannya. Di samping itu juga perilaku kasar terhadap istri menunjukkan sikap kejahatan dan menolak penyembahan terhadap Tuhan Allah. Demikianlah gambaran Kristus sebagai kepala gereja atau mempelai pria yang mengasihi kita semua jemaat yang dijuluki sebagai pengantin mempelai perempuan, hingga dia rela berkorban, kehilangan nyawa demi keselamatan hidup yang kekal bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Inilah kasih yang sempurna yang terus kita jalani, kita hayati berdasarkan iman kepercayaan kita. Lalu catatan yang ketiga dinyatakan ketaatan anak kepada orang tuanya, ayat 20. Dalam sebuah keluarga, Paulus menekankan bahwa anak-anak wajib mentaati bimbingan orang tuanya dalam segala perkara. Mengapa? Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Masalahnya, apa yang bisa menyukakan hati Tuhan? Ini menjadi pertanyaannya. Tidak lain jika kita selaku anak-anaknya hidup mentaati perintah-perintahnya. Artinya baik yang menunjukkan ketaatan maupun yang menerima ketaatan, haruslah keduanya hidup dalam kebenaran Tuhan. Jika demikian, bukankah anak-anak tidak perlu meragukan ketaatan mereka sendiri pada orang tuanya dalam segala hal? Sebab orang tua juga telah membuktikan bahwa mereka memang patut untuk menerima ketaatan anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sungguh dipertegas lagi dalam hukum Taurat titah yang kelima berkata, hormatilah bapa ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi atau di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Tuhan Allah. Sebab itu kita jangan bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Catatan yang keempat berangkat dari ayat 21 menyatakan bagi kita hubungan bapa dengan anak-anaknya. Dalam hal ini Paulus mau mengatakan bahwa bapak-bapak perlu menerapkan disiplin yang dilandasi kasih kepada anaknya. Apakah maksud Paulus ketika menyatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu"? Di sini ia memang sedang berbicara soal perilaku yang harus dihindari orang tua, khususnya kaum bapak ini dalam memperlakukan anak-anaknya. Namun sebaliknya juga bukan berarti Paulus sedang mendorong kita untuk melakukan pembiaran kepada anak-anak. Disiplin itu sangat diperlukan bagi anak-anak, tetapi disiplin yang diterapkan bukan dilandasi dengan kuasa yang ingin menindas, menekan sehingga menimbulkan kekerasan terhadap anak, melainkan disiplin yang dilandasi oleh kasih Allah yang bertujuan untuk membimbing, menopang, memulihkan, serta mengarahkan hidup mereka dengan membangun kerohanian dan karakter Kristus ada pada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap anggota keluarga harus berpusat pada Kristus. Kristus sebagai kepala keluarga, kita adalah sebagai jemaatnya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam keluarga, yang pasti kita harus kembali pada Tuhan. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri,
tetapi juga harus memperhatikan kepentingan setiap orang lain secara umum. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam keluarga, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Bila timbul persoalan, kita jangan menuntut supaya orang lain berbuat sesuai keinginan kita. Tetapi alangkah baiknya kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Keluarga Kristen sejati haruslah memiliki prinsip-prinsip yang demikian. Dengan demikian kita dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sehat dan berkualitas hingga menjadi saksi Kristus. Karena cinta kasih yang dari Tuhan menjadi pondasinya. Senada dengan inilah Raja Salomo menyaksikan bagi kita menurut pembacaan epistel tadi dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 hingga 7. Dengan penegasan bahwa cinta kasih sebagai dasar sebuah relasi. Cinta kasih yang telah dimiliki tidak dapat dibeli dan diukur dengan apapun. Cinta kasih bukan sebuah teori atau pemanis, karena terdapat unsur kepemilikan. Hanya maut yang dapat memisahkannya. Karena itu harus dijaga dalam kekudusan. Cinta kasih mudah disebutkan, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui naskotbah ini, biarlah cinta kasih Tuhan yang senantiasa mendasari dan menjadi sumber cinta kasih kita terhadap pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, juga kepada setiap orang sesama kita, dan maupun juga terhadap semua ciptaan Tuhan lainnya. Cinta yang rela berkorban, tulus ikhlas, tidak pamrih, tidak mendendam, bahkan dapat mengampuni. Mari kita temukan dan belajar dari cinta kasih Tuhan ini. Niscaya kita pasti bisa membangun keluarga yang berbahagia. Dengan cinta kasih Tuhan, kita pun dimampukan, ditopang dan dipulihkan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Tetap jaga kesehatan jiwa dan raga dengan cara banyak-banyak bersyukur dan berdoa. Dan kita pun juga mau mengkonsumsi makanan minuman yang sehat dan bergizi. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah. Sebab maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Dan juga tetap jaga jarak, social distancing, physical distancing, but not love in Christ distancing with another. Tetap jaga jarak, tetapi bukan membangun jaga jarak di dalam kasih Kristus terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Menjadi peneguhan iman kami akan keterpanggilan iman membangun relasi yang baik di sesama anggota keluarga sebagai perwujudan anggota tubuh Kristus, sehingga Yesus menjadi kepala rumah tangga yang sejati bagi kami. Mampukanlah kami Tuhan memaknai setiap peran kami sebagai orang tua, suami maupun istri, sebagai seorang anak, sebagai sesama manusia dan ciptaan Tuhan, untuk hidup saling menghargai, membangun keharmonisan. Dengan demikian, kehendak Tuhan nyata, sehingga terwujudlah damai melalui kasih cinta yang daripada Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah keadaan kami, berkatilah pelayanan gerejamu, HKBP Duren Sawit ini, serta seluruh jemaat, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, ibu dan lansia. Mari Tuhan, Engkau menjagai kami, agar senantiasa kami tetap dimampukan berpengharapan. Bersama Tuhan, kami memiliki masa depan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan melalui Kidung Jemaat nomor 318 ayat yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelaksanaan ibadah kebaktian New Normal HKBP Resort Durensawit. Ibadah kebaktian New Normal akan dimulai pada Minggu 5 Juli 2020, bertempat di Gedung Sekolah Minggu dan Ruang Serbaguna Gereja. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, HKBP Resort Durensawit akan memberlakukan protokol umum yang wajib dipatuhi oleh setiap jemaat.
Setiap orang yang masuk ke lingkungan gereja wajib menjalani pemeriksaan temperatur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau menunjukkan gejala flu tidak diizinkan masuk. Semua orang yang berada di lingkungan gereja wajib menggunakan masker tanpa kecuali. Semua titik kontak di area publik seperti pintu pagar, railing tangga, lift dan tombol lift, serta toilet dibersihkan atau disanitasi setiap sebelum dan sesudah kegiatan ibadah dilaksanakan. Wastafel dan pembersih tangan tersedia di setiap area pintu masuk. Penyemprotan disinfektan secara berkala dilakukan di semua area lantai 1 dan 2. Tanda jaga jarak dipasang di area pintu masuk, koridor gereja, tempat cuci tangan, toilet, pintu gerbang atau pagar, dan area taman. Petugas ibadah seksi kesehatan yang bertugas akan senantiasa memeriksa dan memastikan semua orang untuk mematuhi aturan kesehatan. Pengaturan duduk jemaat akan diatur dengan jarak minimal 1 meter. Jemaat diminta untuk tidak bersalaman dan mengurangi kontak fisik. Sebelum dan setelah beribadah, jemaat diminta untuk tidak berkumpul dan langsung pulang setelah selesai beribadah. Jemaat diharapkan tidak membawa anak-anak saat beribadah di gereja. HKBP Resort Durensawit sudah menyediakan ibadah sekolah minggu yang bisa diakses di laman YouTube Sekolah Minggu. HKBP Resort Durensawit juga menyediakan ibadah live streaming untuk jemaat yang belum bisa beribadah di gereja. Ibadah live streaming bisa diakses dari laman YouTube HKBP Resort Durensawit. Ibadah live streaming akan dimulai pada pukul 10. Pelaksanaan ibadah Minggu 5 Juli 2020 akan bertempat di ruang serbaguna gereja dan gedung sekolah minggu. Untuk ibadah shift 1, masuk pukul 6.30 sampai dengan 7.45. Ibadah shift 2, masuk pukul 10 sampai dengan 11.15. Ibadah shift 3, masuk pukul 15 sampai dengan 16.15. Untuk ibadah minggu dilaksanakan dengan bahasa Minggu pertama, ketiga, dan kelima atau minggu ganjil menggunakan bahasa Batak. Untuk minggu kedua dan keempat atau minggu genap menggunakan bahasa Indonesia. Demikian informasi mengenai ibadah New Normal HKBP Resort Durensawit. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua.